Oh, ada tempat nongkrong lagi. Tutup dulu, tutup. Untung gue punya perusahaan furniture, jadi ngerti masang-masangnya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di kota wisata, tapi ini kota wisatanya bukan kota wisata yang biasa, tapi bisa dibilang ini adalah the new kota wisata. Ini adalah Orleans, lebarnya 8 meter, land areanya itu 128, berarti 8 kali 16, building areanya di 165 meter persegi. Yuk kita bahas dulu dari bagian atasnya dulu teman-teman. Jadi atapnya ini kebagi dua. Ada yang menggunakan atap genteng beton, nanti dia miring begini ketemu di tengah buat airnya, dan ada satu yang bening. Nah, beningnya itu teman-teman bisa lihat di situ pakai solar flat. Habis itu kita turun ke bawah sedikit, ini yang sebelah kiri dan di tengah ini itu ternyata bukan kayu beneran teman-teman, tapi juga bukan conwood, tapi adalah WPC. Bagus banget ya, bener-bener kelihatan kayak kayu. Emang kalau barangnya itu bisa dibilang luxe, teman-teman mesti gunain WPC karena harganya tentu lebih mahal. Nah, kalau teman-teman lihat nih, yang paling menarik dari bangunannya adalah ini Jepang banget ya. Teman-teman bisa lihat ya. Permainan maju mundurnya tuh bener-bener nggak akan ngebikin rumah ini tuh membosankan sampai bertahun-tahun ke depan. Kenapa? Lihat deh maju mundur ya, menarik banget. Di sebelah sini, walaupun cuma sedikit mundur, abis itu dikasih WPC. Dikasih maju sedikit, dikasih kamprotan warna abu-abu gelap. Di depannya lagi ada abu-abu muda maju ke depan. Nggak lupa dikasih profil di bagian atasnya. Dan yang gue suka, di bagian si balkonnya itu sedikit mundur lagi, habis itu baru dikasih WPC dan ada permainan tali airnya. Lihat deh, ada maju mundur yang besar, ada maju mundur yang sedikit-sedikit. Itu yang membuat rumah ini tidak akan membosankan di kemudian hari. Habis itu kita turun lagi ke bagian bawah. Tapi sebelum kita turun ke bagian bawah, teman-teman bisa lihat itu cara ngeletakin lampunya teman-teman. Itu adalah namanya downlight outbow. Sama ada satu lagi sebelum kelupaan, di atas itu ada railing kaca yang menggunakan spider. Nah itu mahal banget tuh. Dari zaman gue kuliah, dosen gue selalu ngingetin kalau udah pakai spider kayak gitu tuh harganya mahal. Yuk sekarang kita menuju ke bagian bawah nih teman-teman. Bagian bawah dia menggunakan besinya ini 10x10 teman-teman. Habis itu pakai 4x4. Tapi yang unik adalah di bagian sininya. Ini menggunakan PVC warna putih. Bagus ya. Kadang-kadang emang kalau kita jalan-jalan ke rumah contoh itu teman-teman ya, ada aja barang-barang terbaru yang digunain gitu. Kalau dulu itu PVC udah pakai warna kayu-kayu aja. Kalau sekarang ternyata dikasih warna putih, ngebikin carport itu tuh rasanya terang gitu, luas banget. Bagus banget. Dan nggak lupa di bagian depannya sini ditambahin ada besi lagi supaya alderonnya ini itu tidak kelihatan dari depan bagian begini-begininya. Karena kan ini bolong-bolong tuh, suka kadang-kadang hitam tuh teman-teman. Nah itu mesti ditutupin pakai besi seperti ini. Kalau untuk carportnya 60-60, di sini kembali lagi teman-teman bisa lihat yang di bagian atas itu kamprotnya seperti ini. Tapi kamprot zaman sekarang itu gak semuanya harus pakai semen begini lagi. Sekarang tuh udah bisa pakai roll aja, bisa menghasilkan kamprot yang bagus juga. Oke, sekarang kita turun lagi ke bagian sini. Ini menggunakan aluminium, teman-teman. Aluminium warna hitam dengan silen warna hitam juga bagus. Jadi nggak bakal cepet kotor tuh. Oh, menarik ya. Dan yang gue suka adalah sekarang tuh aluminium tuh udah ada yang modelnya begini-begini nih. Ini tuh sebenarnya tren ini tuh baru 2-3 tahun terakhir nih. Jadi ada pemain profilnya karena mungkin ya banyak teman-teman yang bilang, "Wah, pakai aluminium tuh kaku, bentuknya kotak-kotak doang gitu." Kalau sekarang udah dikasih ada sedikit profil yang membuat rumah ini tuh terlihat lebih homey, nggak kaku seperti di kantor. Gue lupa, ada satu yang menarik. Lupa aja. Nih, kok. Ya, ini adalah Kamboja fosil. Padu padan di bawahnya, nggak pakai rumput, pakai kucai mini. Nah, kalau teman-teman suka yang kayak gini, ini namanya adalah pohon kupu-kupu variegata. Nah, bosen lah pakai cemara-cemara kan, bisa pakai yang model seperti ini. Sedangkan kalau yang ini namanya Jepang-Jepang dikit nih. Fukugi. Nah, ini adalah pohon Fukugi. Jadi dipadu padan sama ini nih, lampu yang lagi ngetren, lampu telur lah. Sekarang tuh bahkan lampu telur kayak begini, lampu bulat begini, bundar,
bundar apa bulat sih? Bulat. Lampu bulat seperti ini. Itu udah ada yang kayak display gitu, modelnya kayak Terrazzo, modelnya macam-macam. Nah ini yang model standar. Tapi bagus banget nih kalau buat taman. Apalagi kalau punya taman yang besar atau taman yang nggak kesentuh sama anak seperti ini, cocok banget dikasih lampu model kaca seperti ini. Ya, sekarang kita menuju ke dalam. Bagus ya. Si Fukugi ini kalau dipadu padan sama Kuchai Mini bagus banget. Begitu masuk ke sini dibedain teman-teman, di sebelah sini menggunakan homogeneous style yang warnanya itu ada pola-pola putihnya, sedangkan di sini pola-pola hitam untuk menunjukkan kalau ini adalah teras, sedangkan ini adalah apa? Carport. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah masuk dalam rumahnya. Kemarin tuh ada yang komen kok. Gimana? Hilman nih sekarang kalau nge-review suka keburu-buru. Bukan keburu-buru, karena peraturan YouTube itu sekarang kalau bisa katanya lebih pendek durasinya. Tapi sekarang gue bodo amat, yang penting kita ngomongin seenak-enaknya aja. Bener? Yoi. Nggak usah ngebut-ngebut juga. Tapi gimana ya? Sebenarnya ketika kita mulai YouTube zaman dulu ya, 5 tahun yang lalu, tau-tau udah 5 tahun ini. Itu pas gue ngeliat di kamera gitu, pas liat di handphone gitu, kok nih si Hilman ngomongnya lambat banget. Akhirnya gue mulai mempercepat. Mungkin sekarang karena udah 5 tahun, lama-lama kecepetan kayak kaset rusak kali. Oke, di bagian sini ya teman-teman. Ini pakai pintu solid, tapi supaya rapi finishingnya menggunakan APL di bagian sebelah sini. Ini Dexon teman-teman. Untuk smart door lock-nya zaman sekarang sih udah smart door lock ya. Jadi gue tuh ngikutin dari 5 tahun yang lalu tuh, tahun pertama smart door lock itu jadi sesuatu yang mewah untuk sebuah rumah. Sekarang semua orang udah bisa pakai smart door lock. Yuk, sekarang kita menuju ke dalam sini. Teman-teman bisa lihat ini tuh benar-benar lowong banget, open space banget. Kenapa? Karena kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti lebarnya kurang lebih di 3,6 sampai 3,7. Habis itu teman-teman bisa lihat panjangnya ke sana berapa? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 7,2 meter. Bener ya, Bro? Iyalah, 6 kali 12, coy. Oh iya, kalau mau gua dulu, man. 7,2 meter, teman-teman. Jadi ini 7,2 meter di sini, dan kesininya tuh 3,6, sedangkan di sininya ditambah lagi 1, 2, 3. Saat tambah sekitar 2 meter lah. 2 meter lah kurang lebih. Jadi 5,5 meter. Kalau yang di sebelah sini 5,5 meter, di sini 3,6. Makanya perasaannya seperti ini, teman-teman. Kenapa sih kita perlu sebutin gitu ya? Karena nggak semua rumah itu cocok dibikin open plan. Di open space begini tuh kurang cocok. Jadi ada ruangan-ruangan yang terlalu sempit, misalnya di sininya cuma ada 2,5 gitu ya. Dibikin panjang tuh rasanya terlalu panjang gitu. Kalau ini benar-benar pas banget. Oke, sekarang kita bahas lagi ke bagian sini, teman-teman. Perasaannya si 3,6 itu ketika kita lagi nonton itu kayak begini. Oh, enak ya. Enak gitu. Jauh. Cuman sayangnya TV-nya agak ketinggian nih, nggak high level nih. Bisa turunin aja. Kalau gue sih sebenarnya nggak terlalu suka TV digantung gini kok. Gue lebih suka stand di atas kredensa. Kenapa? Karena itu seakan-akan menjadi bagian dari kredensa. Cuma ada juga yang nggak suka karena kredensanya jadi nggak bisa naruh macam-macam. Tapi kalau ini harusnya diturunin sedikit. Tapi yang gue suka adalah di wall panelnya. Wall panelnya keren. Ini tuh gila ya, homogeneous style zaman sekarang tuh merubah keadaan. Ini tuh bisa homogeneous style, bisa juga sintered stone. Gila, nyaris tinggi mirip, banget. nyaris mirip. Nyaris mirip banget sama marmer. Dan yang serunya di belahnya cuma cukup satu doang. Tuh. Dan di belahnya itu menggunakan list aluminium. Oke, di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini cara naruh HPL juga macam-macam. Kalau punya pola gitu teman-teman, dia bisa ditaruhnya begini. Jadi dimiringin. Emang agak boros bahan, cuman jadinya punya tampilan yang spesial. Di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat juga ini menggunakan sintered stone juga. Habisnya di bagian sininya ada permainan tali air ya. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat ke atas, banyak yang komentar juga, Bang, kadang-kadang bahas plafonnya dong. Nah, ini plafon seperti ini tuh bisa dicapai kalau teman-teman menggunakan gypsum. Simple, murah, tapi hasilnya semi klasik. Bagus banget. Yuk, sekarang kita menuju ke bagian sini. Nah, ini dibagi dua nih. Kalau yang di sebelah sini model kotak-kotak begitu, kalau yang di sini simple aja. Habis itu dikasih lampu model Jepang. Ini bagus lampunya, gue suka. Ini custom atau beli di Tokopedia nih ada nih. Bagus ya.
Sekarang tuh lagi ngetren yang bronze gini nih. Oke, sekarang di bagian dapur ya. Dapurnya ini benar-benar menggunakan ini sih, benar-benar Carrara ini. Emang tetap nggak bisa bohong ya. Marmer beneran sama Sinterstone apapun gitu nggak bisa dikalahin emang. Keren banget. Bukan adem ya, tetap aja beda kilaunya. Kilau itu nggak seglossy itu. Iya. Gitu. Dan begitu mantul sama lampu tuh jauh lebih mewah menurut gua. Gimana kalau menurut teman-teman? Lebih bagusan homogeneous style atau pakai marmer beneran? Nah, kalau di sebelah sini ya, ini menggunakan Modena sederhana, induksi. Habis itu di sininya pakai undercounter. Habis itu di sini ini ngetren sih. Fluted ini lagi ngetren. Sekarang tuh lagi zaman fluted sama zaman glass block. Bakal tren tuh. Mungkin sampai 5 tahun ke depan. Tapi kadang-kadang tren kayak gitu nggak usah khawatir teman-teman. Jadi ketika nanti 10 tahun lagi, habis itu kayaknya ketinggalan zaman, enggak, 10 tahunnya lagi pas cucunya, kita udah punya cucu, mungkin itu jadi tren lagi. Karena bangunan itu ya bolak-balik aja, kurang lebih seperti itu. Nah, di bagian sininya, ini adalah batas tanahnya teman-teman. Ini batas tanahnya. Ini adalah kamar asisten rumah tangga. Dan kamar mandinya. Oke, lagi penuh. Cuman yang gue suka, kamar asisten rumah tangga itu udah ada kisi-kisinya. Jadi selalu punya udara yang bagus. Sayangnya, aduh ini kenapa sih? Selalu deh keramiknya kenapa nggak sampai atas sih? Panggung sampai atas aja. Tapi yang gue suka udah dapat kloset duduk. Nah, jarang kan asisten rumah tangga dari developer dikasih kloset duduk. Yuk. Dan yang gue suka lagi teman-teman di bagian sininya itu supaya rumah ini tetap bercahaya, maksudnya cahaya juga masuk, dikasih pintu kaca. Yuk sekarang kita menuju sini. Ini ada apa? Nah, di bagian sini, teman-teman. Kamuflase ya, Man? Ada pintu kamuflase pakai model fluted gini. Oke, ini Excel-nya lucu nih. Jadi ini door closer sebenarnya. Door closer zaman door closer zaman sekarang udah bisa begini ya. Emang gimana sih? Ini bisa nutup sendiri tuh. Oh iya. Coba lihat ya di sini. Sini masuk sana dulu. Tutup dulu. Memang capit udang modelnya, Man. Iya, capit udang cuma dimanfaatin untuk maintenance aja. Untung gue punya perusahaan furniture, jadi ngerti masang-masangnya. Oke. Nah ini teman-teman, seperti inilah. Oh iya benar. Ini nih, nah itu yang lo pegang itu tuh. Nah, itu ini ya. Door closer ya. Door closer. Oke, sekarang kita balik sini. Jadi teman-teman di bagian sini menarik. Jadi di bagian kamar mandinya itu dikasih coraknya itu pakai keramik motif kayu. Nah kalau orang-orang zaman dulu itu kan, bukan zaman dulu, zaman sekarang itu kan sukanya ada bolongan gitu untuk naruh si sampo atau sabun segala macam. Kalau ini enggak nih, bagian atasnya tetap dilurusin. Kenapa? Karena ini ruangannya cukup kompak. Jadi daripada ngebuang lagi ke sini, mendingan cuman bagian bawahnya aja buat naruh-naruh si sampo-nya. Kalau ini sederhana aja sih. Oke, ini 30-60. Habisnya yang gue suka, ini warnanya bagus ya. Bagus ya? Bagus nih warnanya. Bagus loh ini warnanya, bener-bener. Kena lampu terang ya, bagus ya. Lampu kayak terang. Ini apa sih? Oh pantesan bukan APL coy. Emang selalu bukan APL nih, veneer. Walah. Makanya bagus. Yuk sekarang kita menuju kemana teman-teman? Itulah bedanya teman-teman. Kalau veneer itu sekali pegang langsung berasanya kayak apa? Kayak kayu beneran. Walaupun APL ini gue suka sih. Bagus warnanya. Japandi banget. Yuk. Wih, ada ruang gym. Seru ya. Emang kalau kita nge-gym tuh paling enak sambil kardio di rumah itu adalah sesuatu yang paling membosankan di dunia ini, bener nggak? Jadi perlu ada TV di sini. Cocoknya sambil nonton arsitektur kok. Ya. Enak banget nih kalau udah kayak gini ada TV-nya. Ini baru nih level nih, enak nih. Kalau perlu di sini kasih simulasi ini apa namanya downhill. Anjir, bener juga tuh. Padahal kita sebenarnya lagi santai di sini. Kasih roller coaster man situ. Iya, downhill dong, kan lagi naik sepeda. Gimana sih lu? Iya. Keren. Di sini perlu ada cermin-cermin emang. Kenapa? Karena dikasih cermin-cermin kayak gini tuh buat gaya-gayaan doang, udah gedean otot. Enggak, sebenarnya itu untuk ngebetulin form supaya kita nggak salah angkat. Benar. Karena anak gym itu badannya gede-gede. Kadang-kadang sebenarnya angkat begini gue sakit, kenapa?
Di sini kena frozen shoulder, cuman keren aja udah nih. Sebenarnya waktu mudanya sempet salah angkat tuh, nggak sembuh-sembuh. Oke, bagian sini teman-teman pakai fluted aja, sebenarnya sederhana. Cuman kalau ini bukan beli jadi, tapi ini benar dibikin satu persatu. Habis itu yang serunya di bagian sini dikasih LED nih. Oke, menarik ya. LED zaman sekarang tuh udah ada tutupnya kayak gini. Zaman gue dulu bikin usaha furniture, kita punya, kan kita juga ada kantor furniture workshop ya. Itu belum ada nih kayak begini nih. Masih kelihatan titik-titik ya, man? Iya, masih kelihatan titik-titik. Sekarang udah benar-benar rapi banget. Oke, sekarang kita menuju mana? Kita lihat ke sini. Ini ada apa sih di sini? Oh, oke. Kita lihat. Ini ada pintu gesernya, ukurannya besar. Cuman emang ini belum menggunakan finish good, teman-teman. Tapi udah belum menggunakan finish good. Dan ini di sebelah sini pakai WPC. Nah, ini adalah namanya kotak-kotak itu ya? Stone border. Nah, jadi ini namanya stone border, teman-teman. Di zoom dong, di zoom dong. Nah, ini stone border. Jadi kita bisa bikin pola-pola nih warnanya. Di sebelah sana merah, sebelah sini abu-abu, sebelah sini putih. Ini menggunakan stone border namanya. Bisa dibeli di Tokopedia kok. Nah, supaya tampangnya itu nggak membosankan, di sebelah sini tuh bisa dikasih tali-tali air. Habis itu ya udah, ada yang dikamprot, ada yang dicat halus. Kalau ini menggunakan BPC, seru nih. Jadi di sini tuh ada tempat ngopi-ngopinya yang udah ketutup. Buat nongkrong pagi sama malam, man. Udah ketutup yang gue suka ya. Kadang-kadang developer bikin nggak ketutup. Ini enak nih. Ini siang aja sekarang jam 11 ya. Enak banget nongkrong di sini ngopi. Sampai kalau lu tau ngapain? Apaan? Lu di sini, bini lu di sini. Sambil lu ceramah kan, kamu nggak tahu aku kerja udah keras banget, minta liburan mulu kamu gitu. Nah, ini cocoknya buat marah-marahin gini sebenarnya kok. Nggak bercanda ya teman-teman. Yo, kita mau kemana? Kita mau ke lantai berikutnya teman-teman. Ada apa di lantai berikutnya? Tapi yang gue suka di bagian sini, oh ini kerang-kerang gitu ya, lucu ya dibikin gini. Gue suka nih karena ada depth-nya. Oke, sekarang kita naik dulu ke sini. Rumah ini yang menarik adalah di bagian sini ya teman-teman. Ini tuh ada jendelanya. Nah, jendelanya itu menerus sampai ke atas. Jadi lorong dari tangga ini tuh nggak gelap. Menarik. Yuk, sekarang kita naik ke lantai berikutnya. Nah, ini simple aja nih kalau bikin kayak gini, pakai 4x6. Habis itu di sininya 4x6-nya dicoak gitu, dibikin C, habis itu dimasukin, ditaruh di Coak ya? coak, habis itu tinggal di plus. Nah, kalau untuk railingnya sini menggunakan plat nih. Oke, suka gue. Ya cuman ini nih cara masangnya. Ternyata kalau pakai plat ini, mau nggak mau kita motong kecil kayak gini, tempel lagi. Kalau gue sih lebih suka platnya gue sambungin sini, baru gue baut di sini. Bautnya kelihatan? Nah, bautnya kelihatan, tapi bikinnya bagus daripada begini. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Ke sini. Oh, ini menarik ya. Ini MCBU gue dibikin begini. Bagus. Oh, ini lagi banyak ya dia punya gini-ginian banyak ya. Lucu-lucu ya. Iya. Jadi ada depth kayak gitu. Nah, sekarang kita menuju kemana dulu? Langsung aja kita menuju ke sini. Oke, ini seru nih. Jadi ada jendelanya. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Oke. Oh, ini bagus-bagus ya. Lucu-lucu ya. Ada DP juga. Dan ini pakai mikanya mika pelangi nih. Bagus ya? Tebel ya? Nah, ini nih. Warnanya berubah kan kalau dari sini. Saat-saat ya. Oh iya. Mika pelangi. Ini pakai veneer, makanya bagus. Habis itu dipadu-padan sama HPL warna abu-abu di sini. Ini HPL lagi. Oke, menarik. Dan di sini gue suka ada cerminnya yang bundar. Di belakangnya supaya fun itu tetap pakai duko warna biru sesuai sama ini ya nih. Headboardnya di sini seru nih. Jadi kalau anaknya masih rusuh kan, anak tuh sampai umur 10 tahun 12 tahun dia masih rusuh tidurnya. Jadi biar bisa kena empuk-empuk di sini dan gak dekil. Apalagi kalau anak laki itu. Anak gue mana mau cuci kaki itu sebelum tidur, hajar aja. Nah, ini sini. Ini kamar mandi yang dipakai rame-rame teman-teman, pakai teraso. Di sininya vanity-nya oke, homogeneous style. Habis itu begini. Tapi yang gue suka ini udah one piece nih.
jadi nggak kepisah. Mahal nih. Iya, bener. Oke, yuk. Sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke sini. Wow, bapaknya punya kamar sendiri. Oke, ini bisa juga jadi kamar anak sih, tapi bisa jadi kamar kerja juga. Kamarnya banyak loh. Di bawah ada satu, di sini ada satu. Di bawah itu selain buat gym bisa buat orang tua kita juga sebenarnya kalau buat nginep. Menarik. Nah, ini sekarang tuh kalau kemarin tuh gue sukanya yang dimaju-majuin gitu. Kalau ini di tengah-tengahnya dikasih list aluminium. Belakangnya kasih ribbon hitam. Jadi kayak profil ya, man. Belakangnya kasih ribbon hitam. Menarik juga. Jadi efek membesarkan ruangannya ada, efek elegannya juga ada gara-gara warna hitam. Nah, sekarang dari ruang kerja kita menuju mana? Kita menuju ke kamar tidur utama. Oke, di bagian depan begitu langsung masuk itu langsung ketemu sama tempat buat berias nih. Sedikit aja sih. Ini tempat berias itu digabung sama kredensa buat TV. Di sininya balik lagi ya. Marmer Style ya, center stone-nya itu gila. Mantap. Bagian atasnya simple, tapi di bagian sini tuh dikasih cat corak gitu, jadi buat berbeda. Kalau yang di luarnya dia putih bersih, yang di sini cat corak begitu, bagus. Di kiri kanannya ada permainan fluted sama bedside table yang modelnya bundar. Jadi kadang-kadang nggak usah kotak-kotak terus lah. Bundar-bundar kayak gini ternyata lucu begitu dipadu-padain sama lampu ini. Lampunya boleh bawa pulang nggak? Bagus ya. Ini lagi ngetren juga, tau nggak lo? Mid Century. Nah, gitu. di bagian sininya ini adalah Walk-in closet. walk-in closet. Ya, di sini ada kacanya, di sininya. Oke. Aluminium habis itu dikasih kaca. Habis itu kita menuju ke sini. Oke, benar kan? Oke, ada kamar mandinya. Kamar mandi cukup compact. Jadi di sebelah sini bagus sih. Jadi sebelah sini tuh ada kloset, sini tengah langsung ke wastafel dan sebelah sini adalah shower. Apa yang istimewanya? Karena begitu masuk itu paling bagus emang kita langsung ketemu wastafel karena ini adalah sesuatu yang paling sering kita gunain. Jadi kalau masuk kamar mandi bagus langsung ketemu wastafel. Yuk, sekarang kita ini kalau ini lantainya menarik ya, lantainya pakai keramik motif juga kayu. Cuman kalau gue boleh saran, kalau teman-teman suka kayak begini, ini kan lama-lama natnya akan menghitam ya. Akan lebih baik kalau mau pakai keramik motif kayu itu belilah keramik yang warnanya gelap. Jadi natnya juga gelap. Satu saat dia natnya menghitam, tidak terasa mapping. Nah, yuk sekarang kita naik ke lantai berikutnya. Oke deh. Unik juga. Keren. Lantai berikutnya ada apa? Enak ini sih buat ngundang temen-temen nih. Oh, ada tempat nongkrong lagi. Bisa buat barbekyuan di sebelah sininya, tapi dibikinnya serius karena di bagian sininya juga dikasih keramik teman-teman. Dan di bagian atasnya teman-teman bisa lihat dikasih kisi-kisi model kayu gini, hasilnya lebih menarik. Kenapa? Karena kita jadi punya bayangan seperti ini. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di kota wisata khususnya si Orleans ini? Nomor satu, ini itu adalah bagian dari kota wisata yang udah berkembang luar biasa teman-teman. Jadi di sini tuh udah ada sekolah yang terkenal seperti BPK Penabur, ada Fajar Hidayah, juga ada Bunda Hati Kudus, dan yang pasti di sini juga udah ada mall yang besar yaitu Living World Kota Wisata. Nah, rumah sakit juga ada teman-teman, dan yang pasti juga ada hotel yang namanya Art Hotel udah buka di sini. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih spesial, yaitu di bagian Orleans-nya. Orleans ini tuh adalah satu bagian dari sebuah distrik, teman-teman. Ini tuh baru banget konsepnya di sini. Jadi dengan adanya distrik seperti ini, itu jadi ada double gate. Satu untuk masuk ke Orleans-nya, satu masuk ke distriknya. Jadi bisa dibilang ketika teman-teman beli rumah di sini, teman-teman bisa dapat double security, dan itu bisa dibilang nggak ada di kawasan-kawasan lain. Nah teman-teman, tadi yang udah gue sebutin tadi itu adalah sebuah konsep baru, kota wisata Ecovia. Dan distriknya yang tadi gue bilang itu yang bisa membuat kita jadi punya double security itu namanya adalah Bravera. Jadi ketika teman-teman beli di sini, teman-teman akan menikmati sebuah kota yang baru dengan jalan-jalan yang baru. Nggak ada lagi teman-teman lihat yang listrik yang bertebaran di mana-mana, benar-benar semuanya rapi. Karena ini adalah kota wisata Ecovia. Bisa dibilang the new kota wisata.
Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih kalau teman-teman pengen punya rumah di kota wisata Ecovia ini, Bravera Cluster Orleans. Ada 3 tipe rumah, ada yang tipe 6, ada yang tipe 7, ada yang tipe 8. Nah kalau untuk yang tipe 6 teman-teman itu harganya di 1,8, tipe 7 di 2,4, sedangkan tipe 8 yang lagi kita review ini itu di 3,1. Nah teman-teman, sebelum lupa, ada satu yang tadi ketinggalan teman-teman. Jadi di distrik ini itu ada sesuatu yang spesial, ada City Park. Nah di City Park ini tuh bisa dibilang fasilitasnya lengkap banget buat olahraga dan bawa tamasya anak. Jadi pasti ada jogging tracknya, ada children playgroundnya. Untuk lengkapnya teman-teman mendingan datang langsung ke sini, lihat langsung show unitnya, abis itu nanti bisa diceritain lebih lanjut tentang City Park yang keren banget. Dan nih gue kasih satu gosip nih teman-teman. Jadi ini cocok banget buat investor properti nih. Jadi teman-teman yang lagi nyari lokasi buat invest yang bakal naik harganya atau kedepannya bisa jadi tempat penyewaan, teman-teman mesti beli di sini. Kenapa? Karena akan ada kampus universitas di kota wisata Ecovia. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia. Kita juga punya TikTok @arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao.